Berada di garis khatulistiwa, Indonesia merupakan negara agraris yang pertumbuhan ekonominya bertumpu pada pertanian. Salah satunya adalah beras, yang juga merupakan makanan pokok bagi 95% penduduk di Indonesia, dengan rata-rata konsumsi 114 kg per jiwa per tahun. Dan tingkat konsumsi ini jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 60 kg per jiwa per tahun. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama kementerian atau lembaga terkait mengambil peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui program Raskin atau Rastra untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Program Rastra atau Beras untuk Masyarakat Menuju Sejahtera adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan eksistensi dan semangat yang tinggi untuk dapat mensejahterakan kehidupan bangsa, Perum Bulog bersama dengan tim koordinasi Rastra bergandeng tangan bahu-membahu agar Rastra dapat dinikmati hingga ke pelosok negeri Indonesia. Rastra juga merupakan alat pemberdaya bangsa, sekaligus pemberdaya masyarakat. Swadaya masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian Rastra sampai kepada rumah tangga sasaran. Ini juga merupakan jalan bagi mereka untuk mengembangkan diri, dan yang pada akhirnya menjadi kelompok bidang usaha yang mandiri. Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Di desa kecil ini misalnya, ada kelompok masyarakat miskin atau Pokmaskin yang saat ini berubah nama menjadi Pokmaster, yang berkembang menjadi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha seperti warung sembako, simpan pinjam, bengkel, usaha jahit, hingga penitipan sepeda. Mereka yang bermula dari kelompok masyarakat fungsional yang awalnya merupakan bagian dari RTS penerima Rastra dan pada akhirnya menjadi kelompok masyarakat yang membantu pembagian Rastra, yang pada akhirnya mengembangkan diri dan berkarya hingga mereka bisa menjadi kelompok-kelompok usaha mandiri. Hal ini juga terjadi di beberapa kelompok masyarakat di daerah lain seperti di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Bagi mereka, Rastra merupakan secercah harapan untuk bisa terus melanjutkan hidup. Pulang membawa Rastra yang berarti membawa kebahagiaan bagi keluarga dan memberi harapan bahwa besok masih bisa makan. Berasnya apa? Ulen rasanya. Yo asing-asing sak bagus. Secara umum di kami kendala tidak begitu banyak karena yang belum dipahami oleh masyarakat, kita di dalam pedoman umum kita ada istilah cash and carry, namun masyarakat masih terbiasa dengan barang datang baru kita bayar gitu. Untuk Yogyakarta melayani 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul sebagian, kemudian Sleman, Bantul, dan kota. 3 kabupaten, 1 kota. Dulunya sebenarnya Pokmaskin ini atau yang mengurusi tentang Raskin ini diurusi oleh tim Satker Desa Wukirsari. Kemudian di sana di desa dibentuk Pokmaskin waktu itu untuk salah satunya mengurusi Raskin. Pencapaian inilah yang membuat Perum Bulog terus berkomitmen untuk selalu bisa menyalurkan Rastra hingga ke pelosok daerah terpencil. Jarak tempuh yang jauh serta medan yang berat seperti jalan rusak, melewati sungai, udara, hingga kondisi cuaca yang tidak memungkinkan bukanlah suatu halangan untuk menghadirkan negara di setiap jengkal tanah air, di setiap ruh kegiatan masyarakat melalui Rastra. Raskin 1.600 per kilo. Terobosan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa bantuan Raskin itu betul-betul sampai pada sasaran.
kendala ketika gelombang begitu tinggi di kepulauan-kepulauan sehingga alokasi raskin yang mestinya tiap bulan per 3 bulan baru kita angkut kalau memang kondisi cuaca tidak memungkinkan. Tidak sampai di situ, distribusi Rastra pun mengalir hingga daerah-daerah yang menjadi perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kabupaten Natuna yang tergabung dalam Provinsi Riau berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Kabupaten yang dihuni sekitar 70.000 penduduk ini berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Mudah-mudahan ditambah lagi karena kami di sini itu sudah memerlu betul tuh beras miskin tuh. Sekarang enggak dibayar lagi, enggak bayar lagi. Memang gratis lah sekarang. Sasarannya kepada raskin, saya minta dan masyarakat kami berharap jangan memberikan raskin itu kepada yang hanya 1.500 lebih itu, tapi berikanlah untuk sejumlah raskin titik sasaran yang ada di Kabupaten Natuna dengan jumlah 5.000 lebih itu. Kabupaten Natuna belum tersedia sarana kapal yang memadai sebagai penghubung antar wilayah kepulauan. Tentu hal tersebut menjadi suatu kendala bagi kami untuk melakukan penyerahan raskin di kecamatan yang terletak di kepulauan. Untuk penyaluran raskinnya sendiri, kita mulai dari gudang yang ada kita sekarang ini, antara lain salah satunya. Kemudian diangkut, dibawa ke titik distribusi. Titik distribusi itu bisa desa atau kelurahan. Palangkaraya adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Kota yang berpenduduk 239.787 ini juga berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Rastra sebagai andalan ketahanan pangan yang sangat terasa manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulog hadir di setiap jengkal tanah air, dari daerah terdepan Nusantara sampai di daerah pegunungan dan pedalaman. Beras terkirim, diterima RTS dengan harga dan kualitas yang sama di seluruh Indonesia. Mengurangi kemiskinan, menjaga stabilitas bangsa, serta memperkuat pertahanan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kualitasnya bagus nah harganya murah. Harga teh 1.900 per kilo. Ada sedikit kendala yang dialami oleh tim koordinasi Raskin dan Rastra di Kalimantan Tengah, khususnya penjadwalan pendistribusian ya. Kemarin ada di Kotim, ada daerah Barito ya. Yaitu dengan adanya musim kemarau. Nah, berdasarkan data BPS, kuota kita adalah 83.711 RTS PM. Di dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin ini memerlukan upaya sedemikian rupa supaya sampai kepada RTS PM ya. Untuk kendala untuk wilayah Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis maupun topografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, di mana di wilayah Kalimantan Tengah itu sendiri masih banyak hutan dan pendistribusian raskin kami itu kebanyakan melalui alur sungai. Raskin yang pemerintah kota Yotoa enak sangat merata, walaupun dalam pembagian tempat tingkat desa yang diterima pengarah sendiri langsung. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah nasional yang telah memberikan perhatian yang begitu luar biasa kepada daerah-daerah perbatasan. Semangat nawacita membangun dari pinggiran menjadi tekad bersama yang harus kita perjuangkan. Makasih pemerintah, makasih Perum Bulog. Terima kasih kepada Bulog dan terima kasih juga kepada pemerintah. Tapi asih Bulog. Terima kasih su pemerintah negeri sumbangan si kami masyarakat Tumarore. Terima kasih Raskin. Terima kasih.